seperti orang bilang begini, nilai lu tergantung lu memilih siapa lawan lu. Itu. Kalau kemudian kita mau punya nilai tinggi, lawan kita harus gede. Lawan kita harus besar. Lawan kita harus kuat. Kita harus masuk pada pertarungan yang besar, pertarungan yang kuat. Nah, sebagai mantan presiden 2 periode, kok masuk pertarungan kabupaten gitu loh. Apa saya ini pendukung Jokowi 2012, 2014, 2019. Itu loh. Bahwa kemudian di ujung jalan kita berpisah, itu proses sejarah. Tapi kalau dibilang sebagai warga negara, saya sedih melihat mantan presiden 2 periode kita kemudian berbicara tentang pilkada kabupaten, apalagi kalau kita periksa DPT-nya. DPT-nya itu yang 500.000, 400.000 gitu loh. Maksudnya apa ya? Ayolah kalian yang sudah bergelar tinggi, punya pengalaman menjabat di posisi yang tinggi segala macam, yuk kita berbicara tentang hal-hal yang lebih besar. Yuk kita ikut campur untuk hal-hal yang lebih besar. Biar rakyat belajar dalam proses ini. Itu ada problem lain di bangsa ini yang belum pernah selesai. Dari dulu pelanggaran HAM-nya belum selesai, stunting terus bertambah, katanya 25% anak Indonesia kelaparan dan sebagainya. Itu gimana? Itu loh. Ayo kita bicara soal itu yuk. Kan levelnya sudah nasional nih, sudah memimpin negara nih, gitu loh. Inang Irma mungkin ada komentar soal ini? Ya, tadi Abang Adian bilang kan ya jangan turun kelas. Tapi saya pikir juga bukan hanya Jokowi ya yang ada di dalam pilkada ini. Kan kemarin terakhir ada SBY juga. Lalu juga kalau nggak salah Ibu Mega juga pernah berkampanye sebagai mantan presiden. Jadi kelas itu mungkin tidak dilihat dari tinggi provinsi atau daerah, tapi itu adalah bagaimana pesta demokrasi ini bisa dijalankan, dan mungkin dalam hal ini juga sudah ada komitmen ya dari Pak Jokowi untuk mendukung karena Kim Plus ada di situ, dan juga ketika Pak Prabowo menjadi presiden itu merupakan kelanjutan dari apa yang setelah dilakukan oleh Jokowi. Jadi ini juga keberlanjutan dari komitmen sebelum selesai menjabat presiden. Karena menggarisbawahi bukan Pak Jokowi aja. Tadi Anda sebutkan ada Pak SBY, ada bahkan Bu Mega bantu, iya. Ya, ini loh, aduh. Cari contoh kan apple to apple gitu. Pak SBY itu pemimpin partai. Nah itu dia. Ibu Mega memimpin partai. Artinya dia punya tanggung jawab setelah selesai dia jadi menjabat presiden. Dia punya tanggung jawab sebagai pemimpin partai. Jokowi pemimpin partai mana? Oke, tadi yang dibahas kan presidennya. Bukan dong, artinya kita tidak bisa membahas semuanya tentang latar belakang, oke? Tapi kalau kemudian Jokowi memimpin partai dan dia harus memenangkan kader yang dia pimpin, boleh. Dia mimpin partai mana? Ayo dong, Mbak, cari contoh yang apple to apple. Yang memang setara, sejajar gitu loh. Ya, kalau kemudian dibilang mantan presiden, sama-sama mantan presiden. Tapi Ibu Megawati ketua umum partai, Pak SBY ketua umum partai. Beda. Gini, dia sedang menjabat, brother. Bisa nggak kita tidak out of context? Gini, konteks kita, dia sebagai pemimpin, dia sebagai mantan presiden yang tidak memimpin apa-apa. Dia tidak merekomendasikan siapa-siapa. Dengan demikian dia endorsement. Dia mempromosikan produk orang lain. Karena sebagai personal yang tidak memiliki kekuasaan apapun di partai, dia tidak menandatangani surat mandat apapun, surat rekomendasi apapun. Oke, jadi dia apa? Ya endorsement. Dia mempromosikan produk partai lain. Loh, Ibu Megawati mantan presiden. Iya, tapi ketua umum partai. Dia teken tuh semua surat. Pak SBY, iya mantan presiden. Tapi ketua umum partai. Dia teken tuh semua surat. Kok mau disamain sama Jokowi yang bukan ketua umum siapa-siapa? Enggak, logika berpikir kita bagaimana dalam mencari contoh ini? SBY sudah tidak menjadi ketua umum partai. Sebagai Dewan Pembina, AHY yang menjadi ketua umum partai. Tadi konteksnya kita bicara mantan presidennya yang digarisbawahi, iya kan? Kalau soal partai, memang Pak Jokowi tidak memiliki partai, tetapi kan beliau berkomitmen akan selaras dengan Kim Plus. Kenapa? Karena Presiden Prabowo
mengatakan bahwa apa yang dilakukan beliau di pemerintahan 2024 sampai 2029 ini adalah keberlanjutan, Mbak, kesinambungan. Nah, gini, artinya Mbak, gini, ada Mbak. komitmen bahkan sebelum beliau lengser. Mbak Irma yang baik, tolong. Ibu Mega itu diputuskan Kongres. Betul. Oke. Pak SBY diputuskan Kongres. Oke. Ayo sejajarkan dong. Itu sikap putusan Kongres atau pernyataan pribadi. Please dong. Biar debat kita, diskusi kita punya bobot yang baik. Betul. Karena tidak ada partai, jadi jelas bahwa ketika Artinya bahwa pernyataan pribadi kemudian disejajarkan dan keputusan Kongres puluhan ribu orang. saya hanya menyamakan sebagai mantan presidennya. Ya, Lan, saya perkenalkan dulu. Ini ada Bung Ray Rangkuti yang sudah saya ada sampaikan. Bung Ray. Selamat datang, Bung Ray. Silakan Saya tanya Bung Adian, bisa nggak dilihat Pak Jokowi itu orang PSI gitu loh? Maksudnya apa nih, Bung Ray? Kan nggak tahu saya apakah ada hubungannya dengan PSI, ada nggak Pak Jokowi hubungannya dengan PSI? Anaknya ketua umum PSI. Anaknya itu kan bisa dilihat Mas dalam Kaisang. konteks itu. bisa apa? Jadi sebenarnya kalau Jokowi bukan ada dalam struktur organisasi partai PSI-nya, lalu dia bersikap seolah mewakili PSI, harusnya Kaisang tersinggung. Tersinggung dong, Pak. Apa manggil bapaknya? Papa. Ketua umumnya saya, Papa. Gitu loh kira-kiranya. Harusnya tersinggung marah. Nah, ini yang kemudian kita kacau balau. Oke, kita nggak punya dendam, kita nggak punya problem di sini. Kita mau bicara baik-baik, tapi jangan out of context ya. Koridornya ada. Jangan kita lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Itu loh.